Begini, saya pikir-pikir, kenapa saya kok hanya katanya-katanya saya pelajari. Saya baca bolak-balik. 13 tahun sampai hari ini kurang lebih lamanya saya mempelajarinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kitabmu itu tiada lain tiada bukan hanyalah kitab yang berisi contekan-contekan dari Bible, tetapi orang yang nyontek itu nggak paham apa yang dicontek. Akhirnya contekannya itu kacau balau, bikin dia pening sendiri menjelaskan apa yang ditulisnya. Oke, biar kita tidak ngelantur kemana-mana, kita lanjutkan tadi yang dikatakan oleh Adam Zain tadi yang melarikan diri. Nah, tadi kan dia mempermasalahkan mengenai pasal Daud berzina. Sudah saya jelaskan, dia dihukum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Anda tahu tidak, bagian yang saya bacakan tadi itu dijiplak oleh Al-Quran dengan keliru. Di mana? Baik, di mana katanya? Baik ya. Oke. Kita akan bukakan teman-teman ya, bagaimana Quran menjiplaknya. Baik. Itu ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba buka surat Shad. Ya, silahkan dibuka saja. Karena di sini Al-Qur'annya tidak ada terjemahannya. Tidak ada terjemahan. Pantas mereka tidak tahu isi Al-Quran. Baik, kita buka surat Shad dari pasal yang ke-21 ya. Kita buka surat Shad dari pasal yang ke-21, tapi untuk penyegaran kembali karena ada sebagian dari kalian yang baru datang, kita buka juga 2 Samuel pasal yang ke-12 ya. Baik, kita mulai dulu ya untuk penyegaran kembali. Kita ke 2 Samuel pasal yang ke-12. Perhatikan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya yang banyak tadi itu ya, untuk memasaknya bagi pengembaranya yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Nah, di sini yang mau saya kasih tahu sama Bang Lora, ini kan perumpamaan ini, bukan berarti kejadian itu sungguh-sungguh ada. Itu hanya sebuah perumpamaan untuk menegur Daud. Nah, ayat ini dicolong oleh Al-Quran. Perhatikan. Di mana ada tertulis dicodong di situ? Di mana? Di dalam surat Shad ayat yang ke-21. Perhatikan. Dan adakah sampai kepadamu berita orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Perhatikan, ini umat muslim kan nggak pernah baca Quran terjemahannya, makanya nggak tahu isinya jiplakan semua. Nih, ketika mereka, jadi yang datang kepada Daud ini ada 2 orang. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut, Daud yang terkejut ya, karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Kami adalah 2 orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari jalan kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat 23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina.
dan aku mempunyai seekor saja. Maka ia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Jadi perkaranya di sini dia punya banyak ternak, terus yang satu hanya punya 1 ekor. Nah, yang punya 1 ekor ini dikalahkan oleh yang punya banyak ini, betul? Ya. Terus kedua empatnya. Nih, perhatikan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepadanya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Nah, saya tanya sama kamu, apa penyebab Daud tersungkur sujud dan bertaubat? Kaget dia teman-teman mukanya. Kaget dia. Buset, kok Quran saya kok mirip-mirip ini. Jeep lah ini. Baru tahu dia. Oke, saya tanya, mirip nggak? Satu sumber, Bang, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran mirip satu sumber. Gini, Lora, mirip nggak dengan yang saya bacakan tadi? Nih, sebentar. Nih, dengan yang ini, yang saya bacakan ini mirip nggak? Iya, ada kemiripan, Bang. Ada kemiripan. Oke. Di sini yang datang menemui Daud itu adalah Nathan. Nathan itu seorang nabi. Daud sudah kenal dengan orang ini. Makanya ketika Nathan datang, dia membawa umpama. Dia tidak membawa berita yang sungguhan. Ini peristiwa ini tidak terjadi sungguhan. Dia membuat umpama tentang diri Daud. Nah, sementara di dalam Al-Quran, ini 2 orang ini sungguhan. Ada 2 orang yang sungguhan datang. Sebentar. Nih kita buka dari 21-nya ya. Nih. Adakah sampai kepada kamu berita orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Saya tanya sama kamu, ngapain mereka manjat pagar nih? Ngapain mereka manjat pagar? Pusing saya. Pusing saya. Karena Al-Quran itu datangnya dari satu sumber, Bang, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah, itu kan klaimmu. Giliran mirip kau bilang satu sumber. Gini, Lora. Yang saya tanya sama kamu, apa penyebab mereka ini harus lompat pagar? Dan adakah Nggak tahu saya itu jawaban pamungkas itu gimana? Oke. Jadi begini Lora, saya mau ajarin kamu Lora ya. Ini kenapa mereka harus lompat pagar? Ini sangat bermasalah ayat ini. Gini, Daud itu raja, benar? Ya. Oke. Nggak usah zaman dulu. Anda lihat hidup seorang raja zaman sekarang, itu selalu dikawal oleh para pengawalnya. Siang malam dikawal oleh para pengawalnya karena dia raja. Dia bukan tukang ngarit ya, tetapi dia raja. Nah, ketika ada seorang raja, dia pasti tinggal di istana raja. Presiden tinggal di istana presiden. Itu selalu dikawal. Makanya kalau Anda main ke istana presiden, di depannya itu pasti ada 3, 4 orang, 5 tentara bawa senjata di tangannya. Jangan main-main, lompat pagar kamu meletus, kepalamu bocor. Ya, kalau kamu melompat istana raja atau istana presiden, di situ ada tentara yang jaga. Saya pastikan kepalamu bolong. Ya, nah ini ada 2 orang lompat pagar. Ini ngapain? Ini nih orang 2 nekat ini. Nah, terus lanjut. Nih, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu maksudnya Daud terkejut karena kedatangan mereka. Ini raja nih bos. Ini orang nyelonong masuk ke istana raja. Ini kalau kita bicara secara faktual, apalagi zaman dulu, raja-raja zaman dulu itu kan ngeri-ngeri, ya kan? Ini 2 orang ini udah pasti dipancung.
Ya, ini masuk ke rumahnya Daud, ke istana Daud, lompat pagar, lalu sok-sok berkata kepada Daud, jangan takut. Ini orang siapa ini? Oke? Jangan takut, dia bilang kepada raja. Kami adalah 2 orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran. Dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini 2 orang ini kayak kurang ajar ini. Udah lompat pagar, omongannya sama seorang raja, jangan kamu menyimpang. Oke, kita lanjutin. Ya, lanjut. Sesungguhnya saudaraku ini, rupanya saudaranya, mempunyai 99 ekor kambing betina. Dan aku mempunyai 1 ekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Perhatikan yang 2 Samuel tadi. Perhatikan ya. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada 1 ekor. Mirip ya? Mirip. Nah, tapi di sini yang datang di sini bukan 2 orang, tetapi 1 orang namanya Nathan membawa perumpamaan akan 2 orang ini. Nah, dijiplak sama Quranmu yang datang 2 orang, nggak jelas, lompat pagar lagi, oke? Nah, dia berkata, serahkan kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Nah, ini masuk ke inti, ya. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim, tadi saya sudah bacakan, ya. Kemudian Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka dia minta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Perhatikan di sini di dalam 2 Samuel, ya. Setelah Nathan mengemukakan hukuman yang akan diterima oleh Daud, ya, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya, dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata Daud? Nah, di sini Daud berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Perhatikan, di sini juga cerita mengenai pertaubatan Daud, di sini juga ada cerita mengenai Daud yang bertaubat, tersungkur dan sujud. Saya tanya sama kamu sekarang, Lora, ini Daud tersungkur sujud bertaubat karena apa? Karena kalah debat. Kalah debat. Di mana dia kalah debatnya? Coba. Di mana dia kalah debatnya? Kan di situ tadi dijelaskan begitu. Kalah debat sama kambing itu, masalah kambing itu kan tadi kan? Nggak ada di sini kalah debat dia. Serahkanlah kambingmu kepadaku. Jadi di sini orang yang punya banyak kambing itu meminta kepada orang yang hanya punya 1 ekor dan dia kalah. Dan Daud membela orang yang kalah itu. Nih, dia bela orang yang kalah itu. Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu berbuat zalim kepada yang lain. Nggak ada di sini dia kalah debat. Tahu tetapi tiba-tiba dia tersungkur sujud bertobat. Aduh, berat. Saya kurang tahu, Bang. Kurang tahu. Itulah sebabnya Anda masih Islam. Kan sudah saya bilang, penyebab orang masih Islam karena dia tidak tahu ajaran Islam. Nah, sekarang saya begini, Lora. Kamu mengakui ada kemiripan ya? Iya, karena Al-Quran dengan Bible datangnya dari satu sumber, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Iya nih, ketika mirip, mereka kayak ini jurus lama ini. Oh, karena berasal dari Tuhan yang sama. Datangnya dari satu sumber, datangnya dari Allah. Bukan, Lora. Bukan dari Tuhan yang sama. Kan beda. Di dalam Bible yang datang itu Nathan sendiri, betul? Ya. Di dalam Quran yang datang 2 orang, beda nggak? Ya beda. Beda. Sekarang secara logis saya mau tanya, nggak usah kita ngomong iman, nanti kita debat kusir. Secara logis,
Mana yang lebih mungkin terjadi? Satu orang yang datang menemui seorang raja yang memang sudah dikenalnya, atau dua orang yang datang menemui seorang raja dengan cara melompat pagar dan bertingkah sok-sok menasehati raja? Mana yang lebih mungkin terjadi? Jelasan Al-Quran, Bang. Jelasan Al-Quran. Karena Yang lompat pagar itu? Al-Quran itu adalah kitab kebenaran, Bang. Oke, baik. Berarti yang benar yang dua orang lompat pagar ya? Jelas di Al-Maidah itu betul itu. Al-Maidah. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa dua orang yang lompat pagar itu? Oke, saya mau tanya, siapa dua orang yang lompat pagar itu? Ya mungkin Meninggal dunia. Lora, gini, saya cuma mau bilang sama kamu begini, Lora, gini. Dulu saya seperti kamu, Lora. Dulu saya beragama itu cuman ikut-ikutan. Katanya pendeta begini, katanya ustadz begini, katanya. Tapi begini, saya pikir-pikir, kenapa saya kok hanya katanya, saya pelajari, saya baca bolak-balik. 13 tahun sampai hari ini kurang lebih lamanya saya mempelajarinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kitabmu itu tiada lain tiada bukan hanyalah kitab yang berisi contekan-contekan dari Bible, tetapi orang yang nyontek itu nggak paham apa yang dicontek. Akhirnya contekannya itu kacau balau, bikin dia pening sendiri menjelaskan apa yang ditulisnya. Contoh, saya tanya, siapa dua orang yang lompat pagar? Pening dia, siapa dua orang yang lompat pagar itu? Ngapain dia kok pakai acara lompat pagar? Bang, raja zaman dulu itu nggak seperti raja zaman sekarang. Kalau raja zaman sekarang masih mengenal peri kemanusiaan, karena sudah ada lembaga pengkritik kerajaan. Ya, raja bikin salah dikit saja, udah heboh di medsos. Zaman dulu raja-raja itu ngeri-ngeri, dia selalu dikawal terus. Ya, dikawal pasukannya itu karena banyak yang ingin meracunnya. Itu raja-raja zaman dulu, makanya selalu dikawal. Makanya raja zaman dulu itu nggak bisa langsung minum, ada juru minumnya dan juru makannya. Jadi makanan itu harus higienis, nggak diracuni. Nah, bayangkan di zaman Daud ada orang lompat pagar nemuin Daud, pasti udah dipancung. Oh, ini gimana nih orangnya? Makanya saya bilang sudahlah Lora, ya. Pesan saya sama kamu, belajar cari kebenaran. Nanti pada akhirnya kamu akan menemukan bahwa mustahil kamu tidak akan mengatakan bahwa Quranmu itu tiada lain adalah buku contekan dari kitab-kitab terdahulu. Mengatakan tadi Al-Quran itu adalah kitab kebenaran. Jelas di surat Al-Maidah mengatakan 48 itu jelas, Bang, di situ, Bang. Al-Quran adalah kitab kebenaran, Bang. Oke, dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, betul? Ya di situ jelas 48. Kenapa kok beda? Kenapa kok beda? Al-Quran adalah kitab kebenaran yang membenarkan. Ini namanya itu kamu debat dogma doang. Kamu tidak menunjukkan apa-apa selain daripada pamer dogma. Jawaban apa itu? Alkitab adalah kebenaran karena Allah berkata bahwa Quran. Ini yang disebut dengan circular argumen, tahu kan? Argumen muter-muter. Quran benar karena Al-Quran berkata bahwa Quran itu benar. Kenapa Al-Quran benar? Karena Quran bilang bahwa Quran itu benar. Kenapa Anda percaya bahwa Quran itu benar? Karena Quran yang bilang bahwa Quran itu benar. Ini kayak begini, Bang, udah repot kita diskusi kayak begini, udah gini. Ya, saya harap Bang Lora ya mulai hari ini menjadi satu pacuan atau satu cambukan kepadamu untuk mencari kebenaran, jangan beriman atau taklid buta, oke? Jelas agamanya umat Islam. Pokoknya Islam agama yang benar.
Karena di dalam Al-Quran tertulis Islam agama yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin itu ya. Segala puji bagi Allah. Bagaimana Anda mau tahu isi Al-Quran? Sebentar Bang, tadi punya Al-Quran di rumah kan? Ada. Tapi tidak ada terjemahannya kan? Tidak ada. Tapi Lalu bagaimana saya, Anda tahu isinya itu? tapi saya sering baca Bang, sering baca itu. Sebentar Bang Lora. Quran di rumahmu tidak ada terjemahannya, betul? Betul. Bagaimana Anda bisa tahu kalau tidak ada terjemahannya? Apa itu berisi tentang apa? Ya kan saya melihat itu kan bisa di-download aplikasinya. Oke lah, jangan dipaksakan. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Ya, sudah. Oke, baik. Semoga Anda banyak belajar dan semoga nanti Anda betul-betul mencari kebenaran dan menemukannya. Apa yang Bible katakan, apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi berbahagialah kalau Anda mengganti Tuhan, ganti Tuhanmu dari Allah dan Muhammad menjadi Yesus ya. Oke, begitu. Terima kasih. Ya, begitulah teman-teman ya. Itulah kalian udah tahu sendiri. Ya, banyak muslim tidak tahu isi Quran. Kan sudah saya bilang, alasan seseorang itu masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Jadi bilang kok, yo muslim-muslim silakan, mari kita diskusi dengan baik ya. Kalau mau naik ke sini bawalah ilmu, jangan seperti yang datang-datang yang sudah-sudah. Oke? Oke, kita kasih naik ada yang kemarin ini nampaknya nih saya. Yang kemarin. Ya, saudari sayang. Selamat malam, Mbak Sayang. Iya, bentar Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, apa kabar Mbak Sayang? Kabar baik Bang Edis. Ya, yang kemarin gimana? peringatan Gimana? ya. Gimana? Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang atau bagaimana? Tadi. Sudah menyimak dari tadi? Juga tadi. Ya. Sudah ketahuan tadi bahwa Quran menjiplak kisah Daud tadi dengan keliru. Oh, yang itu aku nggak tahu. Oh, yang itu tidak nyimak. Nyanyi Oke lah, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Yang Silakan. tadi. Yang aku sampaikan, Bang Edis. Ya, aku cuma mau ngomong gini ya. Kemarin kan ada yang datang di live aku begini. Tolong ya untuk dari saudara-saudara Islam, kalau ada orang beribadat jangan diganggu ya. Karena orang beribadat itu berhubungan sama Sang Rob, sama Tuhannya ya. Begitu juga ya semuanya lah, jangan saling mengganggu. Kita ciptakan sifat toleransi ya Bang Edis ya. Ya itu yang mau saya sampaikan. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau Anda menjadi seorang Islam yang sejati, mempunyai hati saling menghargai, menghormati. Ya, begini Mbak Sayang, begini ya. Saya panggil sayang-sayang terus nanti orang salah paham. Ini namanya ya. Karena teman-teman, karena kalau sudah diupload ulang atau sudah di platform lain, itu nggak kelihatan ini namanya, ya. Makanya besok diganti nih. Ya, gini. Nah, itu nama favorit itu, Bang. Oke lah, baiklah. Begini ya Mbak ya, gini. Kalau Anda bilang bahwasanya kita harus toleransi, ya kan? Tidak boleh mengganggu umat agama lain yang sedang melaksanakan kegiatan agamanya. Itu ajaran akal sehat Anda. Tetapi menurut agama Islam itu tidak boleh dilakukan. Jika Anda menjadi seorang muslim yang sejati, Anda harus melaksanakan apa kata Muhammad, betul? Betul. Nah, kalau kata Muhammad, kalau berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Apa itu namanya tadi menyisih menyempitkan kan? Iya, harus desak mereka ke jalan yang sempit. Makanya kalau ada orang Kristen lagi ada acara ibadat di gereja mereka, ada orang Islam lewat, memang itu harus diganggui. Itu sesuai dengan ajaran Islam. Loh, makanya saya minta hadis-hadis yang merusak persatuan dan kesatuan, yang merusak persahabatan antara anak bangsa, harus dihapus.
Ini kalau tidak dihapus, tiap hari bakal kejadian, pegang omongan saya. Nih, saya tunjukin. Aduh, backgroundnya Bang gini. Edis, Nih. ini Bang Edis ya. Iya oke, tak dengerin gentenan. Bentar nih. Iya. Nih, hapus hadis-hadis penyebab intoleran. Kalau kemarin ada Pak Saifuddin minta supaya dihapus 300 ayat dalam Al-Quran. Mungkin kalau Al-Quran, kalau umat muslim kan masih menganggap Al-Quran itu suci. Walaupun sebenarnya nggak percaya juga dengan isi Al-Quran. Nah kalau saya minta ini hadis. Karena begini Mbak, gini. Banyak sekarang umat muslim itu yang sudah nggak percaya dengan hadis. Yang tidak menganggap hadis itu terjaga. Tidak ada jaminan bahwa hadis itu terjaga. Jadi boleh dihapus. Makanya supaya saya tidak menyinggung umat Islam, saya minta tolong hadis-hadis yang menyebabkan umat Islam berlaku beringas, berlaku buruk, tukang nutup-nutupin acara kegiatan agama orang lain, dihapus. Salah satunya apa? Hadis yang mengatakan, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempit jalan mereka. Itu yang menyebabkan orang Islam kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani langsung gangguin. Nah, itu Islam yang seperti apa Bang Edis? Yang seperti saya. Islam yang menuruti ajaran Muhammad. Ya dia nggak berpegangan pada hadis. Dia cuman kalau Quran kenceng Quran ya lurus di Quran. Ya itu jadinya. Loh, sekarang begini Mbak. Seorang muslim yang sejati wajib tidak mentaati Muhammad. Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti kalau Muhammad menyuruh jangan dilaksanakan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh yang seperti itu yang selama ini. Sebentar. Sebelum mengatakan Muhammad menyuruh yang begini dan begitu, di dalam hukum atau di dalam Al-Quran, jika Muhammad memerintahkan seorang muslim, maka seseorang itu wajib tidak melaksanakan perintah itu. Wajib tidak melaksanakan. Ya harus melaksanakan. Oke, harus melaksanakan. Nah, apa perintah Muhammad? Nabi Muhammad kan kalau memerintahkan. kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani di jalan, apa perintah Muhammad? Persempit jalan mereka. Persempit jalan mereka. Itu dalam surat surat apa tadi ya? Aku lupa ya. Makanya saya bilang hapus hadis-hadis penyebab seperti ini. Kalau kalian tidak hapus hadisnya, selama itu juga orang Islam masih berkelakuan seperti itu. Tapi kalau orang Islam memakai hati nurani yang benar dan otak yang benar, nggak akan melakukan itu Bang Edis. Kita harus memilah juga, nggak harus patuh. Betul? Loh, ini bagaimana? Ini berarti Anda tidak melaksanakan ajaran agama Islam kalau begitu. Ya saya laksanakanlah ajarannya. Berat ini kayak mana ini? Memang benar kata Muhammad. Ada satu omongan Muhammad yang saya percaya. Akal wanita-wanita muslim ini memang tinggal setengah. Yang setengah lagi sudah digondol tikus. Bang Edis, bahasa seperti itu selalu hadir dalam liveku ya. Bahasa setengah itu ya. Jadi saya nggak pernah lupa. Setengah offset ya. Itu nggak pernah lupa. Ya gimana? Selalu orang yang datang di live saya mengatakan otak separuh ya. Wanita otak itu kata Muhammad. Muhammad yang ngajarin begitu. Tapi dari buktinya kalau kita otak separuh, kita tuh mampu ya. Seperti saya contohnya, sebagai ayah juga sebagai ibu selama ini mampu. Berarti iya, kan makanya saya bilang ya. Apa yang diomongin Muhammad itu suka ngawur. Loh,
Sekarang. Yang dimaksud otak separuh itu ada di mana Bang Edis? Waduh, berat ini, dia belum tahu ternyata itu Ya, omongan karena saya nggak nabinya. tahu, Makanya makanya saya saya bilang tanya teman-teman, sama Bang alasan Edis. dia masih Islam adalah karena nggak ngerti terhormat. ajaran agama Islam. Aduh, baik Karena ya, baru kita kali ini tunjukkan dengar ya. yang otak-otak separuh aku ya. Sabar Sabar ya, yang di bawah ya, sabar. Tenang. bentar. Sabar ya. Inilah teman-teman ya. Kita harus mengulang dan mengulang dan mengulang lagi teman-teman. Karena memang ya, kalau nggak diulang 10 kali orang Islam nggak paham-paham. Ya. Baik, kita tampilkan ayatnya di dalam layar. Oke, kelihatan. Nah, Ini coba Bang hadisnya. Edis sebutkan, aku juga bisa mencari sendiri kan, aku juga ada Google. Oke, baik. Menurut hadis Rasulullah, nih, apa yang Muhammad katakan? Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurangnya akal. Dan bukanlah wanita jika haid ia tidak sholat dan tidak puasa? Nih, hadis Bukhari nomor 1462, Sahih Muslim nomor 40 nih. Bagaimana kaum wanita dikatakan oleh Muhammad akalnya setengah, separuh akalnya. Nah, sekarang gini Bang Edis, kalau wanita muslimah menurut Bang Edis akalnya Kok menurut setengah. saya, Terus- menurut Muhammad, aduh saya lagi yang difitnah. Muhammad Ya, ya, yang ya, ngomong, oke, saya oke, yang oke. dibilang. Ya, oke, Ini oke. Muhammad yang ngomong. Oke. Kalau yang nggak muslimah nggak separuh gitu Bang Edis? Loh, ini kan Muhammad kan ngomong tentang kaum Ya, muslimah. sekarang saya balikan kepada Bang Edis. Kalau menurut Bang Edis sendiri ya, kalau yang nggak muslimah nggak separuh, yang muslimah aja apa separuh gitu? Ya karena di sini Muhammad lagi ngomong sama kaum muslimah. Dia mana berani Ya, ngomong sama mungkin wanita yang Nasrani diomongkan begitu? itu memisahkan seseorang dari diri. Mana Bukan berani, nanti dia takut kalah di debat. Mungkin Nah, yang itu- saya maksud begini Mbak ya. Coba dengarkan Mbak. Karena Muhammad ngomong seperti itu, sebagai seorang muslim, Anda wajib percaya nggak? Percaya, tapi saya belum mempelajari lagi ya. Masalah itu ya. Kan gini Bang Edis, nanti kita bisa tanyakan kepada yang lebih mengerti ilmu. Maksudnya ini apa kok kita otak separuh gitu. Pasti pasti di situ kan mengasih pencerahan lagi Bang Edis ya. Biar kita nggak tahu asal-asalan terus kita ikut. Aku kan nanti jatuh ke jurang juga lah Bang Edis. Semuanya harus dipertimbangkan kan. Oh ya, oke, ini kan sehubungan karena Anda sendiri yang belum belajar kan? Ya, Nah, saya baik. akui karena saya belum belajar dan tidak mengerti ya. Oke, karena Anda belum belajar, Anda belum memahaminya, ya sudahlah. Berarti bagaimana kita mau teruskan?